Ya, saudara mau jadi apa, pemimpin hebat, kalau saudara baru berdampak secara rohani, kalau kita sendiri jadi manusia rohani, Kristus hidup di dalam kita. Susahkah itu? Bagaimana caranya? Nah, kita sudah bosan, kita sudah sejak kita jadi orang Kristen, kita dibentuk seakan bikin ritual-ritual agamawi dan semuanya itu jadi agamawi, bukan jadi rohani. Tetap konsisten untuk mengingatkan kita semua bahwa sasaran kita semua menjadi manusia rohani. Nah, artinya manusia rohani itu Kristusnya nampak dari kita, orang melihatnya. Dampak untuk kota ini kita tidak bisa buat. Ya, saudara mau jadi apa, pemimpin hebat, kalau saudara baru berdampak secara rohani, kalau kita sendiri jadi manusia rohani, Kristus hidup di dalam kita. Susahkah itu? Bagaimana caranya? Nah, kita sudah bosan, kita sudah sejak kita jadi orang Kristen, kita dibentuk seakan bikin ritual-ritual agamawi dan semuanya itu jadi agamawi, bukan jadi rohani. Nah, jadi rohani itu artinya hidup kita yang lama semuanya habis atau dikatakan mati. Paulus bilang, aku sudah tersalib bersama dengan dia. Nah, di Jumat Agung ini, supaya ini bukan kalender tahunan yang kita bikin gitu ya, saya perhatikan akhirnya Paskah dan semuanya jadi semacam hiburan saja buat kita orang Kristen, ya kan? Gitu. Saya dengar orang CD kemarin itu nyanyi dari malam sampai pagi, masih nyanyi lagi malamnya sampai besok lagi, bayangin. Jadi akhirnya saya nggak lihat itu acara rohani, saya lihat itu memang Ambon ini city of music. Orang nyanyi udah jadi hiburan, udah bukan lihat di itu hal rohani buat saya. Nah, bagaimana dengan kita? Gitu, saya kembali ke kita gitu. Mari, jadi kita mesti ke situ. Kita mesti bangun hidup kita, ya. Ada hal yang mesti kita ngerti, bukan berupaya bikin sesuatu supaya Yesus berkenan, bukan, itu bohong, itu nggak bisa. Tetapi membiarkan Yesus berkarya di dalam kita. Ini dia bilang penyalipan tuh ini. Saya pakai kesempatan Jumat Agung untuk jelaskan satu hal, nanti besok minggunya kita jelaskan lagi satu hal. Jadi hari ini saya mau jelaskan tentang darah, nanti minggu besok kita buka lagi tentang salib. Nah, dua hal ini kan bukan hal asing. Kita bermain-main dengan salib, tunelnya salib, dramanya salib, kita peragain salib di jalan-jalan. Tapi coba lihat, kita dihina orang, kita dihina karena iman lain, saudara. Tapi kalau karena kita memang buruk ya, wah itu kita memalukan sekali. Ya, saudara, beda sekali. Nah, ini apa dong, saudara? Banyak hal yang kita buat, pengertiannya beda sekali. Saya mulai dengan statement ini. Pertama, saya, saudara semuanya harus terima pengajaran tentang apa saja yang diwahyukan. Saya ingetin, pernah saya buka di sini, kalau saudara X-ray, saudara di ronsen, saudara foto di rumah sakit, dokter bisa baca hasil fotomu lebih jelas dari yang kamu ngerti. Kenapa? Dokter sekolah untuk itu. Nah, kita bisa punya firman, kita bisa punya Alkitab, tapi untuk mengerti isi Alkitab, saudara perlu yang punya itu. Saudara perlu pribadi yang kita tadi akui dia, yang menyatakan sendiri firman itu, menyatakan dirinya. Itu wahyu yang saya maksud. Kata wahyu itu artinya diungkapkan, apokalips dari kata itu, dibukakan. Jadi kita bertahun-tahun baca tanpa dibukakan, ya nggak ngerti.
Sekaligus saya luruskan dulu di sini, saya tidak bertentangan dengan pengajaran yang kemarin, ya, hari Minggu kemarin, karena saya kasih statement, dengar firman pakai hati, jangan pakai otak. Kalau pakai otak cuma jadi tahu, pakai hati kamu jadi percaya. Nah, kemarin Ibu Ona jelasin, kamu mesti dengar firman pakai otakmu, pakai intelekmu, gitu ya. Nah, tidak itu tidak, kita tidak sedang berkelahi tentang dogma di sini, tidak. Kita diskusi sama-sama di belakang. Nah, begini saudara, penting banget. Kamu pakai pikiran yang mana? Kalau pikiran yang sudah dibaharui, itu akan buat kamu menjadi rohani. Kalau kamu cuman pakai kemampuan berpikirmu yang belum diperbaharui, kamu nggak ngerti itu firman. Itu yang saya bilang, kamu cuma jadi tahu. Tapi kalau hati yang sudah terima Yesus, kamu jadi percaya. Nah, ini penting. Pikiran terlibat, saudaraku, dalam segala pertumbuhan. Pikiran yang setuju, pikiran yang bisa terima pewahyuan. Itu pikiran terlibat. Bukan berarti kita sama sekali tidak akan pakai pikiran itu. Nah, jadi penting banget. Sekarang kalau saudara mau terima pewahyuan tentang betapa dahsyatnya darah Yesus, maka kita akan lihat betapa berharganya itu bagi kita. Nah, pelan-pelan pewahyuan ini mulai menggeser atau membuang dari kita yang dibilang roh-roh agamawi. Kenapa saudara? Supaya kita jadi orang Kristen yang ada terobosan dong dalam hidup kita. Kalau enggak cuman begitu saja. Firmannya begitu hebat, nyanyiannya begitu hebat, tapi kenyataan setiap hari dalam hidup kita mana? Itu benar Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Benar darahnya dicurahkan. Kita bisa nonton filmnya, kita bisa baca, lihat gambar-gambar tentang salib. Yang kita butuh bukan itu. Yang kita butuh adalah apa manfaat sekarang ini tentang kematian dia 2000 tahun yang lalu. Apa manfaatnya itu darah Yesus yang dulu itu yang kita nyanyiin buat kita hari ini. Gitu. Nah, jadi kita banyak melihat semua peristiwa ini dalam kayak kerangka sejarah. Kita sampai di situ saja. Kita bisa begitu tahu, begitu menguasai. Tapi itu enggak merubah hidup kita. Itu enggak bikin kita jadi berdampak sekali di luar. Akhirnya kita cari bantuan-bantuan lain yang coba bikin hidup kita jadi berarti. Kita selalu merasa kurang hidup kayak gini. Kita mau coba tambah lagi dengan yang lain. Jadi ndak karuan saudara. Jadi sungguh-sungguh nggak karuan. Nah, ada 100 kali lebih darah ditulis di perjanjian baru. Nah, setiap darah di perjanjian baru dihubungkan dengan konsep penebusan. Jadi darah itu satu benda yang Allah perhitungkan untuk penebusan. Nah, darah terutama dia untuk Allah. Gitu. Jadi waktu Tuhan lihat darah, itu saudara di dalamnya tuh. Kalau cuma lihat kita, habis kita. Tapi ada darah yang menutupi kita. Ini luar biasa. Nah, saya mulai dari perjanjian lama dulu. Pertama kali darah dipraktekkan itu di perjanjian lama. Bahkan sebelum hukum Taurat ada. Saudara, pembunuh pertama bukan Kain bunuh Habel. Ini tiba-tiba saya ingat. Pembunuh pertama itu Tuhan. Tadi saya dengar ya. Gitu. Nah, waktu Adam dan Hawa kedapatan telanjang, mereka bungkus tubuhnya pakai daun. Allah membunuh binatang, saudara, untuk mengganti baju mereka dengan kulit binatang. Bayangin, Allah pertama melakukan itu.
Nah itu nanti pelajarannya tersendiri. Tapi saya kasih tahu buat saudara, lihat itu Tuhan. Pertama Allah buat itu, supaya Adam gak malu. Nah sekarang setelah bangsa Israel ada, setelah Tuhan membebaskan mereka, nah ini darah diperagakan lagi untuk penghapus dosa, pelanggaran, kesalahan. Nah tapi itu darah binatang. Ada hari raya khusus untuk darah itu yang disebut hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian, ya, hari korban penghapus dosa. Itu dirayakan setahun sekali. Kita baca Imamat 16 ayat 14. Imamat 16 ayat 14. Saya sengaja kasih dua bahasa ini, maksudnya yang satu terjemahan baru atau dua terjemahan ini, supaya saudara lihat kekayaannya. Nah, saya selalu tertarik dengan bahasa Indonesia masa kini, ya, gitu. Di sini dibilang begini, lalu Harun harus mengambil sedikit darah sapi dan dengan jarinya memercikan darah itu ke bagian muka tutup peti perjanjian dan 7 kali ke depan peti. Jadi dia harus percik itu 7 kali. Nah, mari saya kasih lihat buat saudara. Hari itu hari korban penghapus dosa, ya, saudara lihat, di mana Harun, bayangin, memperagakan secara terbuka di pelataran luar kemah suci, dilihat oleh semua orang. Apa yang dibilang Alkitab, bahwa seekor binatang, domba atau sapi harus datang dan imam menumpangkan tangan di atas binatang itu. Jadi tiap kali kita berdosa, nggak ada cara lain yang membuat dosa kita bisa diampuni kecuali dengan korban darah itu. Nah berarti pada zaman itu Tuhan menyediakan penggantian mati. Yang harus mati itu kita. Waktu itu orang Israel. Mereka buat dosa apapun kecil besar namanya dosa. Dan dosa mati. Nah untuk membuat mereka bisa diampuni harus ada yang menggantikan mereka untuk mati. Nah binatang lah yang dipakai. Nah si binatang ini pun nggak semua binatang main diambil. Binatangnya mesti diperiksa baik-baik. Dia tidak boleh ada cacat sama sekali. Nah setelah tidak ada cacat, imam sudah periksa nggak cacat, imam menumpangkan tangan ke atasnya. Ya, waktu dia tumpang tangan artinya dosa pelanggarannya dipindahkan ke binatang. Itu prinsipnya gitu, terus dipotong. Nah ini orang menyaksikan, ya, semua darahnya diambil. Waktu orang lihat itu semua orang sadar langsung, itu saya, itu saya, itu saya. Nah belum cukup, setelah itu baru Tuhan bilang, nggak cuma dilihat orang, nggak cuma di pelataran. Baru Tuhan bilang, sekarang nggak boleh seorang pun masuk kecuali kamu imam besar menghadap aku. Masuk ke ruang maha suci, lalu dia tembus tirai ini, dia percik darah itu 7 kali. Saudara, inilah tabut-tabut ini, peti ini namanya mercy seat. Apa tuh coba? Kasih karunia, belas kasihan, semua ada di sini. Nah, saudara lihat, darah penting untuk Allah. Penting. Kenapa? Lihat gambar ini. Disinilah imam semacam buat transaksi dengan Allah di ruang Maha Kudus. Yang tidak terlihat oleh orang-orang yang tadi di luar, yang mereka bisa rasakan manfaatnya. Tapi di sini cuma imam sendiri. Karena darah terutama ada untuk Allah, bukan untuk kita. Jadi nilai darah sama sekali bukan untuk dirasakan. Bukan. Tapi untuk dilihat oleh Allah.
Tadi semua udah lihat. Nah sekarang imam bawa masuk sampai depan Allah. Ini loh Tuhan, yang Tuhan suruh saya sudah buat. Nah, Tuhan lihat itu. Begitu Tuhan lihat itu, saudaraku, persoalan selesai. Tuhan ngomong sama imam, itu dia dengar tuh, audible. Si imamnya dengar Tuhan ngomong. Saya hapus, itu dosanya dosa satu bangsa. Dia ngomong, begitu imam keluar, ketemu lagi dengan orang banyak, itu sorak-sorai jeritan karena mereka nunggu itu setahun sekali. Hari raya penghapusan dosa itu. Mereka teriak-teriak, oh, makasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lihat itu, luar biasa. Nah sekarang di perjanjian baru, itu darah binatang. Udah kayak gitu tuh. Ya, sekarang perjanjian baru menulisnya begini, 1 Petrus 1 ayat 18. Ya. Nah, saya pakai bahasa yang masa kini, ya. Kalau terjemahan baru bilang sebab kamu tahu. Nah, kalau di sini bilang gini, kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Jadi saya dan saudara itu terima semua yang sia-sia itu cuma sebagai warisan dari nenek moyang kita. Semua, kamu nih bisa, kamu mau coba bikin apapun, sia-sia semuanya. Itu kita terima warisan. Nah, di sini dibilang gini, kamu dibayar. Udah dibayar tuh. Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas. Kalau dia bisa rusak, bisa gagal juga berarti. Ya kan? Nah ini bilang nggak bisa. Saya terusin. Melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri. Sebelum saya terusin ini. Kalau ini berharga bagi Tuhan, bisakah saudara lihat ini berharga nggak buat saudara? Ada masalah saya dan saudara, kita tidak memandangnya hal ini sebagai hal yang berharga. Kita nyanyi tentang itu, kita bisa baca tentang itu, tapi kita belum melihat itu, kita belum lihat ini satu yang berharga banget buat kita. Lihat, bagi Bapak ini berharga banget bagi Bapak. Ya, Kristus sendiri yang menjadi sebagai domba yang dikurbankan kepada Allah tanpa cacat atau celah. Wah. Lihat, Allah tadi darah binatang tuh perjanjian lama. Sekarang Allah terima darah anaknya sendiri sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita. Sebagai harga tebusan kita. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, darah ditujukan untuk kita manusia untuk menyuci, bersihkan hati nurani kita. Nggak ada deterjen lain yang bisa buat itu. Nggak ada ritual agama, peraturan-peraturan, nggak ada. Lihat itu. Semua agama itu agama hukum. Semua agama. Waktu kekristenan Yesus datang bukan bawa hukum, bawa kasih karunia. Peperangannya sampai hari ini untuk kita mau percaya apa enggak. Karena kita sudah dibentuk dari kita mulai bisa berpikir, kita mulai ngerti namanya aturan, kita jadi budak aturan. Aturan enggak salah. Tapi cara kita menerapkannya, cara kita kasih tahu ke orang, cara kita membangun aturan dalam segala sistem membuat kita jadi budak di situ. Gitu.
Kita di rumah nggak bikin, oh ternyata kalau hidup benar itu enak ya. Nah, bukan itu. Kita bikin, mesti benar. Kalau nggak papa malu, mama malu. Kalau nggak, nah gitu. Itu. Sama. Gereja juga gitu ngajarnya. Ngasih ayat buat nakut-nakutin. Gitu. Coba lihat. Ini yang salahnya di sini. Jadi itu untuk menyucikan kita. Kegunaan yang kedua atau manfaat kedua dari darah, menyucikan, membersihkan hati nurani kita. Ibrani 10 ya, ayat 22. Sebab itu ya, marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Dengan hati yang sudah disucikan dari apa nih? Perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Wow, ini luar biasa. Menurut firman Tuhan, ya, hati manusia itu udahlah, hati manusia itu bejat banget. Hati manusia nggak bisa dipercaya. Benar-benar. Lihat firmannya dulu. Firman bilang apa tentang hati manusia? Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia tak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. Lihat itu. Ini bahasa masa kini. Lihat itu. Hati manusia paling licik. Nggak bisa diduga. Terlalu parah penyakitnya. Kamu mau tutup pakai make up, pakai baju bagus, pakai penampilan yang bagus, tetap busuk di dalam. Lihat itu. Nah, Allah harus melakukan sesuatu yang lebih mendasar dari sekedar cuma bikin bersih. Kamu nggak akan cuci baju yang udah kamu mau buang, nggak kamu pakai kan? Kamu nggak akan setrika pakaian yang akan kamu buang, kecuali kamu mau kasih orang. Kalau kamu mau buang, nggak mungkin kamu setrika dulu baru buang gitu. Nah, bagaimana Tuhan beresin hati kita? Wow, pekerjaan Allah dalam kita ini sesuatu yang sepenuhnya baru. Bukan ditambal-tambal. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya punya hati baru, pikiran baru? Lewat pendidikan agama? Lewat apa? Coba lihat itu. Semua ritual apa yang kita bikin? Paling keras memang bulan-bulan ini nih, Jumat Agung, Paskah. Waduh, kita udah tonton itu di Ambon 23 tahun ini saya di sini. Saudaraku, Yeremia 30, Yehezkel 36 ayat 26. Yehezkel 36. Ini yang Tuhan buat. Saya pakai bahasa masa kini lagi ya. Maka kamu gitu, kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Nah, waktu ini jadi kenyataan, ini yang bilang orang juga kaget lihat kamu bagaimana yang orang ini bisa berubah ya. Dia udah dengar banyak kok, tapi dia nggak berubah. Sampai Tuhan sendiri ganti hatinya. Saudara berubah. Lihat itu. Wow. Luar biasa, saudara. Nah, ada hati nurani yang tertuduh terus menerus. Setiap kali saya mau datang kepada Tuhan, ada. Kamu tadi baru begini, kamu wah. Nah, itu menyadarkan saya ternyata ada sekatan antara saya dengan Allah. Nah, nanti minggu besok saya sempurnakan. Hari ini Dara bicara tentang dosa.
Darah menyelesaikan dosa-dosa. Salib menyelesaikan tabiat dosa. Ada dosa, ada tabiat dosa. Dosa udah diampunin, saudara. Tapi kamu kepengen buat baik, itu bukan kamu, itu tabiatnya yang ada di dalam itu. Ya, nah lihat. Jadi hati yang beriman sangat penting dengan hati nurani yang bebas dari segala tuduhan. Itu dulu, kamu harus bebas dulu dari tuduhan itu. Gimana caranya? Itu dia. Saya mengakui, bukan cuma saudara, saya untuk banyak hal, ternyata saya nggak percaya. Tahu bisa berkhotbah, tapi kenapa saya nggak menang? Lu nggak percaya sih sama Tuhan bahwa Dia bisa bikin. Itu sudah dalam banyak hal. Tahu nggak cukup, ternyata tahu saja. Kamu mau nggak percaya Tuhan bisa? Nah. Saya ngeluh lihat orang ini, orang susah banget sih berubahnya. Tuhan ngomong, lu juga susah, tahu nggak? Lama banget sih bertobatnya. Tuhan bilang, kamu berapa tahun saya tunggu kamu? Nah. So akhirnya oh iya, akhirnya ngaku. Coba lihat itu. Kita lihat orang keras banget. Tuhan gua ngomong, kamu juga keras. Wah. Saudara, lihat itu, lihat. Kita tuh hal-hal yang supranatural itu sebenarnya natural buat kita. Karena itu Tuhan kita. Saya sudah jelasin minggu-minggu yang lalu. Tuhan itu juru selamat dunia. Bukan juru selamat kecamatan. Dunia. Dia juru selamat dunia. Untuk nyelamatin dunia, orang yang dipilihnya bobrok semuanya. Nggak berpendidikan. Tukang ikan, pemungut pajak, macam-macam. Tuhan ini gimana sih? Nggak bisa bahasa lain, cuma bahasa Aram, bahasa Ibrani juga nggak bisa. Lihat itu, keluar negeri nggak pernah katanya mau selamatin dunia. Bayangin, mungkin di rumah juga nggak ada koper. Belum pernah keluar negeri, belum pernah pergi jauh dari rumahnya. Tapi yang mau diselamatin dunia, yang dipilih orang-orang begini semuanya. Coba konsep kita kan beda. Tuhan mah nggak terganggu. Dia bilang tunggu. Nggak kayak kita keburu-buru. Begitu Pantekosta, Roh Kudus turun, saudara, mereka berubah jadi manusia ajaib semuanya. Nah ini juga, ini tiba-tiba ingat tadi diskusi saya dengan Riz di belakang juga. Nah, masih banyak kita lihat Roh Kudus itu kayak zat gitu, kuasa, padahal dia pribadi. Apa yang Roh Kudus buat? Roh Kudus menutupi jurang ketidakmampuan mereka. Mereka nggak belajar antropologi, nggak tahu kristologi, nggak tahu semua logi yang lain. Roh Kudus membuat mereka mampu menutupi semua ketidakmampuan. Saudara lihat sendiri. Nggak ada satu filosofi paling terkenal di dunia bisa tandingin Petrus tukang ikan itu, nggak ada. Nggak ada yang bisa tandingin. Kenapa? Tuhan hebat. Nah, mau nggak kita sekarang yang sudah punya Alkitab, mau nggak mempercayai Dia untuk seluruh aspek hidup kita? Bahwa Tuhan bisa. Asal kamu memang kasih dirimu diselamatkan, lihat darah itu bertindak seperti apa. Wow. Nah, hati nurani yang bersih bukan atas dasar apa yang kamu buat. Bukan. Semua
pekerjaan pencurahan darah Yesus. Nggak ada yang lain. Ibrani 9 ayat 11. Nah ini menyempurnakan imamat tadi. Tadi kan Imam Harun. Sekarang Yesus menjadi imam besar kita. Lebih dari seluruh imam. Mari kita lihat. Tetapi Kristus sudah datang sebagai imam agung dari hal-hal yang baik yang sudah ada. Kemah Tuhan di mana ia mengerjakan tugasnya sebagai imam agung adalah kemah yang lebih agung dan lebih sempurna. Gini, Tuhan lebih agung dari Harun. Kemah yang dulu kita lihat tadi di gambar di perjanjian lama, yang sekarang lebih hebat lagi. Yang dulu semua logam-logam mas-mas, sekarang kemahnya apa? Kamu dan saya. Kita bait Allah nih. Nah, dibilang gini, tidak dibuat oleh manusia. Artinya bukan berasal dari dunia yang diciptakan ini. Terus Kristus masuk ke ruang maha suci di dalam kemah itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Yang tadi kemana? Setiap tahun mesti nunggu, setiap tahun mesti nunggu, setiap tahun mesti nunggu. Sekarang sekali untuk selama-lamanya. Pada waktu itu ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Gitu. Ia membawa darahnya sendiri. Bahayanya. Dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Darah kambing dan sapi jantan serta abu dari kurban anak sapi dipakai, ini waktu itu ya, untuk memercik orang-orang yang najis menurut peraturan agama, supaya mereka jadi bersih. Berarti ada hasilnya dulu. Darah kambing, darah binatang abunya. Nah, sekarang ayat 14. Nah, dia pakai gitu tuh. Nah, gitu. Kalau darah dan abu itu dapat membersihkan kenajisan orang-orang itu, apalagi darah Kristus. Melalui roh yang abadi, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai kurban yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari upacara agama yang tidak berguna, yang kita masih bikin terus ulang-ulang sampai sekarang, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Wow, lihat itu. Nah, di sini lihat, kalau bagi Allah itu sudah cukup, lalu siapa yang berani bilang itu kurang? Itu gini loh, ketidakmengertian, ketidaktahuan kamu yang jadi bahaya itu. Saudara lihat, extravagant love. Itu gini, kasih yang berlebih-lebihan, kasih yang diumbar. Kita sulit ngerti ini, saudara. Mari dengar, karena kasihnya kamu bersyarat. Mau terserah lah, mau kawin 20 tahun, 30 tahun, masih bersyarat sampai hari ini. Kasih kita satu sama lain bersyarat. Dulu orang bercerai itu 5 tahun, 7 tahun kawin cerai. Sekarang sudah 20 tahun kawin bercerai. 30 tahun kan bercerai. Lo kalau tanya gini, ternyata kita gak cocok. Lu gak cocok aja 20 tahun. Lihat. Dengar, nontonlah berita-berita. Saudara lihat spirit akhir zaman ini. Lihat spirit akhir zaman ini. Kita gak ngerti kasih yang Allah maksud. Kita semua sampai hari ini. Makanya saya bilang, masalah saya ini masih gak percaya. Saya kasih contoh, saya terbang pelayanan, naik Garuda, lalu saya dikasih kartu Garuda yang gold.
Itu artinya gini, saya bisa dapat fasilitas ini. Kemarin abis dari Bali, lagi check-in gini, saya kasih kartu, dia bilang, ya kartu Bapak sudah turun dari gold jadi silver. Hanya turun itu aja, saya rasa status saya turun. Ya, kenapa? Abis Bapak jarang terbang lagi pakai Garuda. Nah, perhatian, ini saya bawa ke seluruh area hidup saya. Lama-lama saya pikir, Tuhan juga begitu. Kalau kamu kurang begini, nanti kartu anggota sorgamu jadi menurun. Semuanya kita pikir begitu. Pikir Tuhan rubah kasihnya. Hanya kamu gak begini, kamu gak begini, kamu gak begini, kamu begini. Loh, kok lihat, ini kita susah ngerti loh extravagance. Saudara, coba begitu kamu bikin salah, saudara, agama, pendeta, dan dia pun saudara-saudara semua satu gereja, hukum kamu habis. Lalu kamu pikir Tuhan sama dengan dong ini. Lalu kamu mulai rasa nggak layak. Loh, yang berubah kamu bikin dosa. Tuhan udah berubahin kasihnya buat kamu. Yang berubah saya bikin dosa, tapi Tuhan udah merubah kasihnya. Nah, ini pertanyaannya, mau percaya nggak? Tuhan udah ganti-ganti. Kemarin boleh sih saya beta, sekarang sih saya lebih pipi sana. Nah, kan kita gitu sama teman kita. Lihat. Ini penting, saudara. Ini penting. Tipuan ini penting untuk saudara tahu. Kita sedang berusaha membuktikan bahwa masih ada kok kebenaran di dalam kita. Kita masih bisa. Nggak bisa kita pakai itu. Nggak bisa kita pakai itu. Makanya tadi saya bilang, saya tidak bertabrakan dengan khotbah kemarin. Dasar saya bilang, jangan dengar pakai otak, itu karena terlalu makan waktu kalau mau jelasin. Mari saya kasih tahu, di Taman Eden itu ada namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan pengetahuan baik atau jahat, itu beda. Kalau baik atau jahat kamu bisa pilih, yang jahat jangan ikutin, yang baik aja. Tapi gini, baik dan jahat. Jadi dalam pengetahuan ada baik dan jahat. Lihat itu. Nah, kalau kamu nggak diubah dulu, nggak ngalamin jumpa dan diubahkan Tuhan, apa yang Adam buat? Begitu Adam makan pohon itu, buah pohon itu, Adam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Salahkah? Kemampuan berpikir, salahkah? Enggak. Masalahnya gini, Adam mengembangkan kemampuan pikirnya di luar Allah. Udah gak perlu tanya, gue udah tahu. Kok bisa putusin sendiri? Ini loh maksudnya. Begitu kamu bertumbuh secara intelektual tanpa Allah, lu berdosa, selesai, gak ada cerita. Kamu gak butuh Allah, itu sebenarnya kamu sedang bilang gitu. Saya bisa sendiri. Lihat itu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap tuduhan iblis ini? Nah, tuduhan iblis ini senjata yang dia pakai. Ini senjata paling ampuh, paling hebat untuk bikin saudara lumpuh. Tuduhan ini yang bikin kita coba berusaha. Nah, itulah hal-hal agamawi itu. Nah, agamawi ini yang kita mesti buang pelan-pelan. Sampai nanti kita kayak Paulus, hidupku ini karena Kristus yang hidup di dalam aku. Pelan-pelan saudara, pelan-pelan. Untuk menghadap tuduhan iblis, saudara mesti percaya pada apa yang Kristus sudah buat. Lalu kita coba hidup di atas kenyataan itu. Nah, Roma 8 ayat 31 panjang. Tapi ayat ini udah jelasin banyak sampai 39. Kita baca pelan-pelan ya.
Ini bahasa Indonesia masa kini. Lihat. Apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Semua yang mana? Yang tadi segala kelemahan, usaha-usaha kita, segala macam apa aja situ. Dan terutama di sini tentang apa yang Yesus sudah buat kita. Ada tuduhan kan datang. Terus dia bilang gini, kalau Allah memihak kepada kita, sebut namamu. Siapakah yang dapat melawan kita? Pelan-pelan ya, itu domba tadi, waktu domba itu dibawa, kan diperiksa, yang diperiksa domba, bukan orangnya. Yang berdosa siapa? Orangnya. Yang diperiksa siapa? Domba. Kenapa dombanya diperiksa? Karena yang mau dihukum domba. Yang mesti mati domba. Jadi yang itu yang mesti diperiksa, orangnya enggak. Jadi waktu orang berdosa bawa domba, si imam nggak konseling. Berapa kali saya pukul dia? Enggak. Dia udah tahu berdosa nih, mesti mati. Nah sini dombanya. Diperiksa dombanya, ada cacat nggak? Nah yang berdosa tunggu dalam hitungan mungkin berapa menit, dia cuma nunggu ditemuin satu titik, batal tuh. Begitu dia bilang sempurna, layak, itu dia cuma coba apa? Bersyukur karena yang mati dia, dombanya. Ini saya mau jelasin Roma 8 ini. Paulus sedang bilang, tahu nggak waktu Yesus dibawa ke pembantaian, dibawa ke semuanya, itu seluruh salah, cacat, kurang ajar, bejatnya kita ada di situ. Hari ini iblis nuduh kita dengan semua kelemahan kita. Mestinya kita jawab gini, periksa sama Yesus, ada nggak cacat saya di situ? Periksa domba sempurna itu. Lihat gak saya punya kesalahan di situ? Kenapa darah penting? Tuhan mau lihat itu. Kita nggak memenuhi syarat, kita bejat semuanya. Itu extravagance love. Wow. Sekarang kalau Allah memihak kita, sebut namamu. Siapa yang bisa lawan kita? Tuduhan apa yang bisa lawan kita? Lihat nih 32, keren banget. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita. Bayangin. Lihat, anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Kamu takut apa sekarang? Tentang hidupmu, kamu takut apa? Kamu sedang berpikir bahwa saya perlu jadi direktur, saya perlu jadi sarjana ini, sarjana ini. Hey, selama kamu nggak mencuri, nggak melacur, kamu nggak bikin apa-apa, selama kamu cuma jual sayur, kamu jual pulsa, kamu jadi ojek, itu kan halal. Kalau kamu punya Yesus, kamu mau nggak percaya dia bisa jamin hidupmu? Nah ini yang saya bilang tadi, untuk saya pun saya bilang, ternyata si Chris juga masih nggak percaya. Ayo beta kayak dia boleh gitu. Coba kamu mulai hidup bersyukur, kamu akan lihat pemeliharaannya. Jadi bukan tentang kamu harus punya satu kedudukan baru itu bukti pemeliharaan. Aduh. Lihat. Terus. Ya. Siapakah yang dapat menggugah kita? Umat yang dipilih Allah. Kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Lihat. Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Coba. Kristus Yesus nanti yang membela kita. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu duluan bela diri. Kamu duluan mau buktiin. Kamu nggak izinkan. Ini peristiwa waktu kerusuhan. Jadi saya mundur lagi ini berapa bulan. Saya kan Tuhan
Tuhan nih, kenapa sih pembalasan adalah hak Tuhan? Kan gitu. Oh Tuhan, gimana? Gitu. Saya nanya itu. Kenapa enggak kita aja yang balas? Tuhan bilang gini, kamu enggak tahu caranya balas. Kamu pikir gini, dia bunuh beta, beta bunuh lagi. Itu balas, kita pikir kita. Kamu enggak tahu caranya balas. Makanya Tuhan bilang itu hak gua, kasih gua. Nah waktu kamu sedang dalam serangan semuanya, kamu yang mau balas. Artinya lu gak percaya Tuhan. Hakku kasih Tuhan. Ini kamu udah kasih. Udah ya Tuhan saya percaya kamu. Terus lo khawatir. Artinya lo ambil lagi. Ya deh Tuhan gak jadi. Gue aja yang balas. Nanti belum jadi. Ya deh Tuhan serahkan lagi. Terus khawatir lagi. Kamu ambil lagi dari tangannya. Begitu makanya. Saya bukan cuma saudara. Banyak hal yang saya ternyata meragukan dia. Tuhan akan bela kita. Tahu nggak cukup, tahu aja nggak cukup. Saya harus percaya bahwa Kristus nanti yang bela saya. Dialah yang sudah mati atau malah dia yang sudah dihidupkan kembali dari kematian, berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Terus, apakah yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya? Ataupun kematian? Dalam Alkitab tertulis begini. Sepanjang hari kami hidup dalam bahaya maut karena engkau. Artinya ikut Yesus bukan jalan tol juga. Kami diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Si Paulus sadar, tidak. Dia bilang itu. Malah di dalam semuanya itu, kita mendapat kemenangan yang sempurna. Oleh dia yang mengasihi kita. Sebab saya percaya bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang maupun ancaman-ancaman masa yang akan datang, yang belum datang buat kamu. Bayangin. Atau kekuatan-kekuatan lainnya, baik hal-hal yang di langit, lihat itu, roh-roh jahat, ini pun saudara-saudara semua, maupun hal-hal yang di dalam bumi atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita. Lihat ini, seperti yang sudah ditujukannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Mari choir, semua musik naik ke sini. Kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 15. Yohanes 15. Wow, saudara dengar. Wih. Ini luar biasa. Sebelum saya baca ayat ini, saudara mau tahu extravagance love? Waktu Yesus datang, semua Israel hidup dengan sistem perjanjian lama. Jadi 3 tahun itu yang Yesus perangi semuanya. Bukan dia rubah itu hukum Taurat, yang bikin Tuhan kok. Yang dia mau kasih tahu gini, ini kamu gak bisa. Kamu perlu hidup seperti ini yang saya mau bilang. Tapi mereka terus gak mau. Makanya dia bilang, kamu Betsaida, kamu Korazim. Dia bilang, kalau Sodom dan Gomora itu mau buat yang kamu dengar, mereka udah selamat. Tuhan itu bikin mujizat, Tuhan kasih telan semuanya. Tapi mereka gak tahu. Kalau kamu tahu gak, kalau Sodom dan Gomora bisa dengar berita yang kamu dapat, mereka pasti sudah berubah, sudah selamat. Lu nih gua kasih tahu, lu nggak percaya.
Nah pada zaman penyanyian lama, kusta itu sudah kutuk dosa. Kusta itu pertama nggak bisa sembuh. Berarti kalau kamu kena kaki kusta, kamu hidup tapi mati. Udah terkutuk, diasingkan, nggak boleh disentuh sama orang. Semua hilang, harga diri nggak ada penghargaan, nggak ada yang lain, baik dari keluarga dan semuanya. Kamu sudah gila, mendingan langsung mati. Sebelum mati gila dulu semuanya, semua karena capnya terkutuk, dosa, semua manusia dan Tuhan benci, kira-kira gitu. Itu kusta. Nah Tuhan di bukit, Tuhan berkhotbah, semua orang kagum. Tapi kalau saudara baca baik-baik, seluruh isi khotbahnya kita tidak bisa buat itu. Berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang ini. Kamu bisa? Nggak bisa. Bagus banget tapi nggak bisa. Matius 5 bahkan terusnya Tuhan bilang ini, kalau kamu hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan Farisi, kamu nggak layak. Ahli Taurat ngapain? Nggak baca buku porno, ngasih perpuluhan, puasa, doa, semuanya. Itu nggak layak. Kamu kalau nggak lebih benar, nggak layak. Artinya gini, nggak ada yang mampu. Itu Tuhan ngomongnya keras sekali, bilang gitu. Musa bilang, kalau kamu melihat kamu berzina, kamu berdosa. Saya mau bilang, kamu lihat orang aja, kamu kepingin, kamu udah berzina dalam pikiran. Siapa yang sanggup? Nggak jaminan, lu perawan, lu semua, otak lu mah kotor. Siapa yang bisa bersihin otak kita? Ada orang bilang begini, dia pertanyaan sama saya ada pertemuan pengerja di gereja. Dia nanya, Pak, bagaimana kita bisa tiru teladan Kristus, Pak? Dia kan di sorga, kita di bumi. Nah ini, yang nanya ini sarjana. Saya dikasih catatannya, sarjana hukum. Oh, sering dihukum kayaknya. Dia di situ. Akhirnya saya tanya, Bapak diajarin gitu ya di gerejanya? Bagaimana Pak kita bisa tiru teladan Kristus? Saya bilang, nggak ada yang bisa tiru teladan Kristus. Ada yang bisa di sini? 3 menit aja, ada yang bisa? Angkat tangan, biar dipotret. Gue masukin Facebook. Kamu bisa? Gak bisa. Coba. Kita gak bisa. Kita bisa tahan emosi, bisa. Kan kita suka gitu. Ini sih dapat beta dulu nih, beta makan-makan saya pun jantung. Emang Yesus kayak gitu? Gak bisa. Kamu gak bisa tiru teladan Kristus. Jadi apa dong? Kamu kasih Kristusnya yang hidup di dalam kamu. Itu yang Paulus buat. Celakalah aku manusia binasa ini. Yang ku ingini baik, yang salah yang ku buat. Nah, turun dari situ ada orang kusta. Nah, orang kusta itu sendiri sudah hancur, sudah tidak punya apa-apa, sudah nggak punya harapan, sudah binasa. Di situ binasa, keluar binasa karena dia keluar sendiri. Dan tentu waktu itu orang lihat dia, orang semua pegang batu. Karena kalau dia dekat kita jadi najis. Jadi kita lempar aja dia. Kenapa dia keluar? Dia dengar ada KKR tadi di gunung. Yang khotbah Yesus. Kalau gua nggak keluar gua tau mati juga. Mending gua keluar mati nggak apa-apa. Yang penting ketemu Yesus. Dia datang dan saudara bilang, dia panggil ini, Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Itu kayak permintaan yang gak masuk akal, mustahil buat semua orang pada zaman itu. Jadi Yesus habis ngajar yang mustahil di atas, dia buktiin di bawah. Ini loh yang gak mau kasih sebenarnya buat kalian. Dia jamah tuh kusta. Tahir dia bilang, pergi ke imam, perlihatkan dirimu. Siapa? Kita ini yang kusta semuanya. Tertolak, gak ada harganya. Mau mati sebelum mati, apa aja. Lihat Yesus datang. Saya baca ayat ini sebelum mereka nyanyi. Ini Yesus yang ngomong. Seperti Bapa mengasihi aku. Stop.
Berapa banyak saudara tahu Bapa mengasihi Yesus? Sebesar apa? Bapa di sorga mengasihi Yesus. Sebesar apa Bapa mengasihi? Ukurannya seberapa? Yesus bilang gini, demikianlah aku mengasihi kalian. Dengar, kalau ukurannya Bapa mengasihi Yesus 100, Yesus mengasihi kamu juga 100. Nah, mau gak lu percaya? Terus dia bilang gini, hendaklah kalian tetap, artinya gini, jangan pindah-pindah, tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Pendeta siapa aja boleh tuduh kamu. Kamu mau gak percaya ini? Tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Wow. Nah, lagu ini kamu dengar. Bukan, mereka gak mau ngajak kalian nyanyi. Kalian nyanyi false. Dengar, dia orang nyanyi. Kamu baca liriknya, kata-kata kamu renungin. Itu semua kita yang Yesus sudah pikul di sana. Baru kita perjamuan kudus.